Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi unzila al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil ummah sahibis syafa'ah li ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah begitu banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih menjalankan ibadah puasa sampai hari ini. Bahkan sudah akan memasuki hari yang ke-17 saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 17 Ramadan. Hari ini, malam besok adalah malam peringatan nuzulul Qur'an. Betapa bahagianya kita umat muslim karena telah diberikan oleh Allah kitab yang amat sangat sempurna, kitab yang tidak diragukan lagi kebenaran kontekniknya. Luar biasa, tidak seperti kitab-kitab yang lain. Al-Quran berbahasa Arab. Ternyata di dunia ini hanya sedikit orang yang bisa bahasa Arab. Akan tetapi penghafal Al-Quran dari orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab jutaan jumlahnya. Ini menandakan bahwa Al-Quran betul-betul kalamullah, betul-betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan kalamullah, saya kira sulit untuk dihafalkan oleh orang-orang yang tidak mahir berbahasa Arab. Tapi nacanya justru anak kecil pun, anak umur di bawah 7 tahun, sudah banyak yang hafal Al-Quran di luar kepala. Ini menandakan Quran betul-betul mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, firman Allah itu. Oleh karena itu, patut dipedomani untuk kehidupan manusia. Bukan untuk umat muslim saja. Karena ayatnya hudal linnas, untuk petunjuk semua umat manusia yang ingin selamat dunia dan akhirat. Saudaraku, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka membaca Al-Quran sangat beda dengan membaca kitab-kitab yang lain, membaca buku-buku yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa membaca Al-Quran, tahu atau tidak artinya, satu huruf saja ketika dibaca di dalam sholat, Allah akan mengganjar 50 kali lipat. Ketika kita bicara alif lam mim, maka berarti kita sudah membaca 3 huruf. Ketika itu dibaca dalam sholat, maka kita akan diberi pahala 150 kali. Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa hurufnya? 19 huruf. Kalau itu dibaca dalam sholat, maka sudah berapa jumlah pahala yang diperolehnya. Inilah kehebatan Al-Quran. Tapi kitab yang lain, buku-buku yang lain, mungkin berlembar-lembar, berjilid-jilid kita baca, satu pun tak ada pahala yang didapatkannya. Ini menandakan bahwa Al-Quran betul-betul adalah kalam suci Allah, firman Allah, yang betul-betul itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dalam sholat pun kita baca Al-Quran masih dapat pahala. Satu akan mendapat satu huruf akan diberi pahala 25. Itu kalau dibaca di luar sholat. Seperti kita tadarus sekarang setiap malam atau setiap pagi di bulan Ramadan kita baca Quran tidak dalam keadaan sholat, satu huruf akan diberi 25 pahala. Itu dalam keadaan suci. Ketika kita tidak dalam keadaan suci, kita hadas umpamanya, tapi kita hafal, tidak memegang Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci, yang megang pun harus suci. Tidak boleh sembarangan, karena kitab suci dipegang oleh orang yang tidak suci. Kita dalam keadaan tidak suci, tapi kita membaca Quran,
Contoh seperti orang-orang dalam orang bertahlilan, kumpulan dia mengadakan zikir bersama-sama, kan pasti ada ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca. Surat Ikhlas, surat Fatihah, mereka hafal tanpa menyentuh Al-Quran. Dalam kondisi mungkin hadas, dia telah dalam bulan suci, tetap masih mendapat pahala. Satu akan mendapat 10 kali lipat pahala satu ayat Al-Quran ini. Oleh karena itulah, saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dalam menyambut peringatan Nuzul Quran ini kita dekati terus Al-Quran. Sebab siapa yang setiap harinya selalu dengan Al-Quran, dalam doa di Khatmul Quran disebutkan, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Siapa yang menjadikan Al-Quran dekat setiap hari, menjadi teman setiap hari, dekat dan Quran setiap hari, apa yang terjadi? Wa fil qabri munisa. Besok ketika dalam alam kubur, Al-Quran ini akan dibentuk oleh Allah, makhluk yang sangat indah, yang sangat bagus, mendampingi kita di dalam kubur. Di saat kuburan mengatakan ana baitul wahdah, kubur pernah mengatakan saya tempat sendirian, tanpa seorang teman pun. Siapapun yang paling dicintai tidak akan pernah ada yang mau menemani dalam kuburan. Tetapi ketika setiap hari kita berdekatan dengan Al-Quran, kita bersanding dengan Al-Quran, maka di alam kubur kita tidak akan pernah sendirian. Kita ditemani oleh makhluk yang sangat bagus, ditemani oleh makhluk yang sangat indah, yang terbentuk dari ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah kehebatan Al-Quran. Tidak hanya sampai di kuburan, wa fil qiyamati syafi'ah. Ketika kiamat terjadi pun, Quran akan terus mengintili kita. Apa itu mengintil itu ya? Mengikuti kita terus, mendampingi kita terus. Saat orang gundah gulana, mereka ketakutan, mereka merasa khawatir. Ternyata ada makhluk yang sangat indah, bagus, diciptakan oleh Allah untuk mendampingi kita di hari kiamat. Mereka memberikan kalimat-kalimat, sudah tenang, jangan takut, saya berada di sisimu, saya berada di samping. Ini Al-Quran akan membela kita kapanpun dan dimanapun. Bahkan kita terseret ke neraka, Al-Quran pun akan membela kita. Wa minan nari sitran wa hijaba. Kita akan masukkan neraka oleh Allah, maka Quran akan langsung menutup pintu-pintu neraka itu. Al-Quran dari itu orang yang setiap hari belajar Al-Quran akan dimasukkan dalam neraka. Inilah syafaat Quran yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kesempatan hidup ini jangan sia-siakan Al-Quran. Nabi pun sampai memberikan pernyataan kepada kita, kalau punya rumah, hiasilah dengan Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah kita ini dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Bukan hiasan-hiasan batik trepan yang bukan Al-Quran, tapi setiap hari ada waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Rumah yang setiap hari dibacakan Quran, maka malaikat rahmah akan betah tinggal di rumah itu. Siapa yang ditunggu di malaikat rahmah, maka rumah itu kan terasa adem, ayem, tentrem, anyas, seger, bahagia, sejahtera, aman, damai, sentosa, indah, permai, aduh, nikmat, just. Karena ditunggu di malaikat rahmah, sekalipun mungkin ekonomi ini pas-pasan, akan terasa sejuk, terasa damai, keluarganya damai. Ada satu riwayat, satu cerita, orang kaya hartanya melimpah, umai gedung magrung, keramik kincrong, mobilnya melong, bojone moblong, duitnya sekantong-kantong. Tetapi karena lupa dengan Al-Quran, rumah itu gak pernah ada ayat surah Al-Quran dibaca di dalamnya. Yang nunggu bukan malaikat rahmah, tetapi syaitanir rajim, iblis berada di rumah itu. Maka setiap hari rumah itu kacau, terjadi hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Dia saling tidak menyapa, tidak saling kasih sayang, tetapi saling tidak percaya satu dengan yang lain. Terjadilah kecekcokan dalam rumah. Anaknya pun subhanallah sulit diatur, sulit diberikan nasihat. Karena itulah tidak ada Quran di dalamnya. Akhirnya karena
sing istri nuntut macam-macam, anak macam-macam, akhirnya bapak tadi nggak betah di rumah, akhirnya melakukan perbuatan yang tidak baik, akhirnya rumah yang gedung magrong-magrong, keramik yang kinclong, mobil yang melong, istri yang moblok ditinggal, mereka lebih tenang tidur di Nusa Kambangan. Itu karena tidak ada Al-Quran di rumahnya. Oleh karena itu mari kita di selama hidup ini ayo jangan jauh dari Al-Quran, insya Allah tenang di dunia, selamat di akhirat. Semoga Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.